Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang perjanjian jual beli yang akan dibacakan oleh yang pertama ada Nisfidatul Awaliyah. Yang kedua ada saya sendiri Putri Ajeng Aziza. Yang ketiga ada Triono. Dan yang terakhir ada Umniatus Zakiyah. Nah, perjanjian yang akan kami jelaskan adalah perjanjian tentang jual beli tanah seluas 1000 meter persegi di Jalan Ahmad Yani nomor 14 Purwokerto. Nah, mari kita simak penjelasannya. Oke, dapat dilihat di sini ya teman-teman, ada salah satu contoh dari surat perjanjian jual beli tanah. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian pertama dari salah satu contoh perjanjian surat jual beli tanah tersebut. Di bagian pertama ini berisi biodata dari pihak pertama atau penjual, kemudian pihak kedua atau pembeli, dan juga objek dari yang diperjualbelikan. Nah, pada bagian awal di sini kita dapat lihat ada pihak penjual dan juga pihak pembeli. Sebagai contoh, pihak penjual atas nama Bayu Triono dan pihak pembeli atas nama Umniatus Zakiyah beserta dengan biodatanya masing-masing. Oke, selanjutnya kita dapat melihat setelah biodata, di situ terdapat waktu di mana pihak penjual atau pihak pertama berjanji untuk menjual objek yang diperjualbelikan, kemudian ada pihak kedua atau pembeli berjanji untuk membeli objek tersebut. Oke, jadi objek yang diperjualbelikan di sini yaitu tanah. Maka dalam surat perjanjian jual beli tanah ini, maka dituliskan juga nomor sertifikat tanah dan juga alamat lengkap, yaitu Jalan Ahmad Yani nomor 14 Purwokerto. Selain itu, dituliskan juga spesifikasi dari tanah itu sendiri, mulai dari panjang, luas, lebar, dan batas-batas dari tanah tersebut. Oke, selanjutnya, dalam surat perjanjian jual beli tanah ini, terdapat juga syarat dan ketentuan yang diatur dalam 10 pasal. Pasal-pasal tersebut akan disampaikan oleh teman-teman saya. Nah, setelah Mbak Nisfi tadi sudah menjelaskan tentang pihak pertama, pihak kedua, dan juga objek yang dijual belikan, maka berikutnya ada pasal-pasal yang menjadi syarat dan ketentuan yang mengatur perjanjian tersebut. Nah, di sini ada pasal pertama yang berbunyi harga dan cara pembayaran. Yang pertama harga. Harga di sini kita bisa melihat harga per meter maupun harga jumlah keseluruhan dari tanah yang diperjualbelikan. Bisa kita lihat bahwa harga per meter dari tanah yang diperjualbelikan per meternya yaitu 700.000 dan jumlah keseluruhannya adalah 700 juta rupiah. Nah, pada pasal 1 ini juga menjelaskan tentang cara pembayaran. Di sini kita dapat mengetahui bahwa pihak pertama dan pihak kedua yaitu Mbak Umniatus Zakiyah dan Mas Bayu Triono telah sepakat tanah ini akan dijual belikan secara kredit. Pasal kedua yang berbunyi besarnya uang muka dan uang cicilan ini terdiri dari 4 poin. 4 poin ini telah disepakati oleh pihak pertama dan pihak kedua, di mana poin pertama adalah DP atau down payment. DP di sini telah disepakati oleh Mas Triono dan Mbak Umniatus Zakiyah sebesar 10% dari jumlah keseluruhan yang tertera pada pasal 1. Nah, DP ini disepakati akan dibayar paling lambat pada tanggal 20 Oktober 2021. Poin kedua dari pasal kedua ini menjelaskan tentang lama jangka waktu cicilan dan juga bunga dari cicilan tersebut. Nah, kita bisa lihat ya bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah berjanji atau telah sepakat dalam perjanjian ini bahwa lama jangka waktu cicilannya adalah 12 bulan dan juga bunga dari cicilan tersebut adalah 3% dari harga cicilan tersebut. Nah, kemudian
Poin 3 dan 4 dari pasal 2 ini menjelaskan tentang cicilan pertama dan juga cicilan terakhir, di mana cicilan pertama dan cicilan terakhir ini setelah disepakati oleh Mbak Umiatus Zakia dan Mas Bayu Triyono itu sama jumlahnya, yaitu Rp52.500.000. Perbedaannya pada cicilan pertama paling lambat dibayarkan tanggal 7 bulan November 2021, sedangkan cicilan yang terakhir ini adalah tanggal 7 bulan Oktober tahun 2022. Nah, kemudian yaitu pasal 3 yang mengatur mengenai jaminan dan saksi. Nah, sebenarnya inti dari pasal ini yaitu mengenai jaminan bahwa tanah tersebut merupakan milik sah dari sang penjual, serta tanah tersebut itu tidak dalam keadaan sengketa atau dalam pemindahan hak kepada orang lain. Dan juga tanah tersebut itu tidak sedang atau telah dijual kepada pihak atau orang lain. Kemudian selanjutnya itu pasal 4. Pasal ini mengenai penyerahan tanah. Pada pasal ini isinya yaitu bahwa pihak pertama berjanji untuk menyerahkan sertifikat tanahnya kepada pihak kedua, yaitu selambat-lambatnya 7 hari setelah pihak kedua melunasi seluruh pembayarannya. Selanjutnya yaitu pasal 5 mengenai status kepemilikan. Nah, isi dari pasal tersebut yaitu menerangkan bahwa setelah perjanjian atau surat perjanjian tersebut ditandatangani, maka seluruh keuntungan ataupun kerugian akan beralih dari pihak pertama kepada pihak kedua. Nah, dengan demikian maka hak kepemilikan tanah tersebut sepenuhnya menjadi hak dari pihak kedua. Selanjutnya pasal 6 yang berbunyi pembaliknamaan kepemilikan. Dalam pasal ini terdapat 2 poin. Yang pertama, pihak pertama wajib membantu pihak kedua dalam segala hal proses pembaliknamaan serta perpindahan hak dari pihak pertama kepada pihak kedua. Poin kedua yaitu segala macam biaya yang berhubungan dengan pembaliknamaan akan diserahkan sepenuhnya kepada pihak kedua. Selanjutnya pasal 7 yang berbunyi pajak, iuran, dan pungutan. Terdapat 2 poin. Yang pertama, pihak pertama bertanggung jawab atas pajak, iuran, dan pungutan sejak sebelum dan hingga ditandatangannya surat perjanjian ini. Poin kedua, setelah ditandatangannya surat perjanjian ini, tanggung jawab berpindah kepada pihak kedua. Selanjutnya pasal 8 yang berbunyi masa berlakunya perjanjian. Dalam pasal ini, perjanjian tidak berakhir apabila kedua belah pihak telah meninggal. Jika antara kedua belah pihak meninggal, maka perjanjian ini diteruskan kepada ahli waris. Selanjutnya pasal 9 yang berbunyi hal-hal lain. Hal-hal lain yang tidak tercantum dalam perjanjian ini akan dibicarakan secara kekeluargaan melalui musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak. Selanjutnya pasal 10. Apabila terjadi perselisihan dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka akan diselesaikan di pengadilan secara hukum. Dengan demikian, surat perjanjian ini telah sah dan dibuat secara sadar dan tanpa suatu paksaan dari pihak manapun. Oke, itu dia penjelasan dari kami. Nah, dari penjelasan kami mengenai perjanjian tadi, bisa kita simpulkan bahwa letak dari inti perjanjian tadi ada pada halaman pertama, yaitu pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat untuk melakukan jual beli tanah. Nah, kemudian ada 10 pasal yang menjadi syarat-syarat dan ketentuan atau aturan dalam melaksanakan perjanjian tersebut. Nah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila ada salah tutur kata atau perbuatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.